Oke, kita lanjutkan materi reading kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter 16 dan 17 ya. Yang mana kita nanti akan belajar mengenai scan dan skim di reading seperti itu. Nah, jadi di reading nanti atau reading comprehension, teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan ya. Anggap aja 50 menit, teman-teman. Karena lebih baik kita punya waktu lebih juga ya. Kemudian kalau teman-teman nanti ambil yang tes offline, itu harus melingkari lembar jawaban dan kelihatan memang pekerjaan sepele, tapi it takes time. Jadi memerlukan waktu juga ternyata. Kayak gitu. Jadi anggap aja 50 pertanyaan kita cuma punya waktu 50 menit. Jadi waktunya teman-teman hanya 1 menit per soal. Seperti itu. Nah, kalau di reading sebenarnya strategi mengerjakannya itu cuma satu ya. Teman-teman jangan membaca teksnya dulu karena musuh kita waktu. Seandainya nggak ada waktunya nggak apa-apa. Jadi reading for enjoyment. Jadi membaca untuk apa ya? Untuk menikmati. Jadi menikmati membaca. Tapi kalau di TOEFL karena reading itu dikasih waktu, nah maka kita nggak bisa lama-lama. Jadi cara mengerjakannya teman-teman jangan membaca teksnya dulu, tapi baca dulu soalnya. Oke, dan vocab teman-teman akan sangat membantu di dalam reading ini. Karena di reading ini semua teksnya itu berupa akademik ya, teman-teman. Jadi Inggrisnya Inggris akademik. Jadi vocabnya mungkin agak lebih tinggi-tinggi seperti itu. Nah, dari teman-teman membaca soal dulu, baru membaca teks, nanti akan menemukan ada 3 strategi mengerjakan soal tersebut. Oke, apakah teman-teman itu harus membaca topik sentence-nya saja? Apa teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, mencari yang ditanyakan di soal dulu, baru kita baca seperti itu? Atau teman-teman harus menarik suatu kesimpulan atau sambungan antara teks dan pilihan jawaban seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya adalah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, ya. Nah, untuk jenis soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau keseluruhan teks, ya, contohnya menanyakan main idea atau gagasan utama. Kalau nggak gitu nanyain idea organization, bagaimana penulis mengembangkan idenya, atau menanyakan tone, purpose, dan course, menanyakan suasana hati penulis atau nuansa atau nada bicara penulis kayak gitu ya. Kemudian purpose itu adalah maksud si penulis menulis teks tersebut, atau course bidang keilmuan yang membahas teks tersebut. Nah, itu kan garis besar mengenai teks. Nah, itu cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf seperti itu. Nah, hari ini kita akan lanjut ke jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya adalah teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Nah, scan dan skim itu adalah membaca cepat sampai kita menemukan informasi yang ditanyakan di soal, teman-teman. Karena informasi yang ditanyakan di soal itu bukan mengenai garis besar teks, tapi mengenai suatu suatu informasi kecil di dalam teks. Jadi cuma cuilan kecil di dalam teks seperti itu. Nah, itu maka kita harus cari dulu cuilan kecil itu letaknya di mana di teks. Bisa menggunakan scan atau bisa menggunakan skim. Kalau scan ya teman-teman membaca dengan gerak mata sambil otak kita mengartikannya dengan cepat, nggak usah dibaca pakai mulut. Nah, sampai menemukan ide yang sama dengan yang ditanyakan. Oke. Nah, nanti kalau sudah ketemu teman-teman baca kalimatnya. Atau menggunakan skim. Skim itu kita bisa mengingat-ingat teman-teman. Jadi loncat-loncat gitu. Mengingat-ingat kata ini tadi saya temukan di mana ya kayak gitu. Jadi biasanya untuk menggunakan skim ini untuk soal-soal yang menanyakan informasi yang sudah dibahas di soal-soal sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari dulu yang ditanyakan letaknya di mana. Itu adalah soal mengenai locate information. Nah, locate information sendiri artinya adalah mencari atau menemukan letak informasi tertentu di dalam teks. Jadi soalnya biasanya berbunyi where in the passage does the author mention. Jadi di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan atau membahas misalnya seperti itu. Jadi membahas tentang apa? Nah, nanti di soal apanya itulah jadi kata kunci teman-teman. Nah, kalau sudah dipahami kata kuncinya, teman-teman baru melakukan scan dan skim, baca cepat di teks sampai menemukan kata kunci yang ditanyakan itu di dalam teks. Oke. Nah, nanti kalau sudah nemu tempatnya, nah teman-teman baca kalimat
Kalau yang ini hitung ya, nanti kalau pertanyaan locate information ini teman-teman hitung letaknya di line keberapa atau di baris keberapa. Diingat-ingat baris keberapa, bukan kalimat keberapa ya teman-teman. Nah untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama, jadi kita baca soalnya dulu kalau reading. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah kata kunci teman-teman di sini adalah komposisi dari meteor atau kandungan meteor. Oke, mari kita scan dan skip. Mirror crater atau kalau diartikan ya kawah meteor gitu ya. Sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Itu secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan meteor yang berbobot 6.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Meteor itu yang terbuat dari nikel dan besi pecah karena tabrakan. Nah, berarti di situ tadi disebutkan meteor itu yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti kandungannya meteor itu ya nikel dan besi ini, teman-teman. Nah, kalau sudah nemu seperti ini, teman-teman hitung itu letaknya di mana? 1, 2, 3, 4. Ternyata letaknya di line keempat atau baris keempat. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Lines 4 and 5. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan untuk teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Mari kita coba dulu, jangan takut salah seperti biasa. Di sini ada 2 soal, berarti teman-teman punya waktu 2 menit, jangan takut salah. 2 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo Delta, Bravo Delta, Bravo Delta. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Bravo Delta. Nice, kita cek bersama ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, where in the passage does the author give the name of a baby beaver? Di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan atau memberikan sebutan dari bayi berang-berang? Oke, kita cek kata kunci teman-teman adalah sebutan dari bayi berang-berang. Kita cek teman-teman. Di situ dibaca berang-berang itu umumnya tinggal di kelompok keluarga atau gerombolan keluarga gitu ya, yang terdiri dari 6 hingga 10 anggota. Nggak ada ya, berarti lanjut lagi. Satu gerombol itu kemungkinan akan terdiri dari 2 berang-berang dewasa, yaitu yang 1 pejantan dan 1 betina, dan 4 hingga 8 bayi berang-berang atau namanya adalah kids. Nah, letaknya ternyata di sini si penulis itu menyebutkan sebutan dari nama bayi berang-berang.
atau anak berang-berang ya. Jadi dalam bahasa Inggris anak binatang itu ada namanya masing-masing seperti yang teman-teman tahu. Misalkan anak kucing, cats itu anaknya namanya kitten. Kemudian anaknya chicken, ayam itu anaknya chick, itik ya. Kemudian anaknya anjing misalnya dogs itu anaknya adalah puppy. Jadi anaknya berang-berang ternyata juga punya nama, namanya adalah kids. Ya, berarti letaknya ada di line kedua. Berarti jawabannya yang bravo ya teman-teman. Sorry. Kemudian yang nomor 4. Sir izin aja ya sambil nyupir. Alright, it's okay, Miss. Di manakah di dalam teks penulis itu mengindikasikan atau menyatakan alasan kenapa oh ya, kalau teman-teman sambil di sana sih kalau di jalan boleh maksudnya hati-hati ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman di jalan nanti bisa misalkan ikut nanti sore juga nggak apa-apa, ikut nanti malam juga nggak apa-apa. Takutnya ada apa-apa gitu aja. Jadi hati-hati teman-teman. Oke, di manakah di teks penulis itu menyatakan alasan kenapa bayi berang-berang itu harus meninggalkan rumah kedua orang tuanya. Nah, tadi belum ada ketika kita baca. Kita lanjutkan pembacaannya. Seekor bayi berang-berang, seekor berang-berang betina maksud saya melahirkan setiap musim semi 2 hingga 4 bayi berang-berang sekaligus. Bayi-bayi ini tinggal bersama orang tuanya sampai mereka berumur 2 tahun. Nah, tapi belum ada alasannya. Yang ditanyakan adalah alasannya ya, yaitu why. Berarti kita lanjut lagi. Di musim semi, di tahun kedua mereka, mereka itu dipaksa keluar dari kelompok keluarganya untuk menyediakan ruangan bagi bayi-bayi yang baru. Nah, berarti alasannya di sini. Jadi mereka diusir supaya adik-adiknya yang baru lahir itu bisa punya tempat. Seperti itu. Berarti kita hitung dia ada di line ke, nah ada petunjuknya teman-teman. Dia letaknya di line kelima. Berarti jawabannya adalah yang delta. Ya. Nah, nomor 1 Bravo, nomor 4 delta. Right, jawabannya Bravo delta. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5, waktunya berarti 1 menit ya teman-teman. Jangan takut salah, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, 1 minute over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama ya. Kita baca soalnya dulu. Di manakah di dalam teks penulis itu membahas definisi modern dari musik ruangan. Nah, kata kunci teman-teman adalah definisi modern dari musik ruangan. Kita cek teman-teman. Musik ruangan menerima namanya atau definisinya. Nama sama definisi sama aja ya teman-teman. Jadi musik ruangan itu menerima namanya atau definisinya karena dia awal mulanya atau dulunya, karena pakai lampau ya di sini was, itu awal mulanya dimaksudkan untuk dipertontonkan atau dipertunjukkan di ruangan-ruangan kecil, di rumah-rumah pribadi, bukan di aula-aula konser yang besar atau teater. Nah, saat ini dia telah berevolusi. Maksudnya dia di sini adalah musik chamber tadi, maksudnya definisi musik chamber tadi, teman-teman. Nah, berarti letaknya di sini ya. Jadi definisi musik chamber ini sekarang udah berevolusi menjadi grup musik kecil di mana setiap performer di dalam grup musik kecil itu memainkan bagian individu masing-masing. Oke, berarti letaknya di line kedua sampai line ketiga. Nah, berarti nomor 5 jawabannya adalah yang alpha. Right? Oke, good job. Next, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu mencari letak informasinya di mana mengenai kata kunci yang ditanyakan. Ya, atau peritilan-peritilan kecil di dalam teks. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke
jenis soal kedua, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh potong saya aja. Oke, kita lanjut ke jenis soal kedua. Yang cara mengerjakannya, teman-teman juga harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu adalah pronoun reference. Ini hanya nama. Intinya adalah pertanyaan mengenai rujukan kata ganti. Atau misalnya ada penyebutan dia. Nah, dia itu merujuknya ke siapa? Kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti biasanya soalnya berbunyi seperti itu. Jadi pronoun A atau word A di line ke B itu merujuk kepada, jadi ada kata pronoun, ada reverse juga, makanya namanya pronoun reference. Oke. Nanti cara mengerjakannya, jadi enak teman-teman. Untuk jenis soal ini, letak yang ditanyakan itu kata A itu di line keberapa udah disebutkan. Dan kadang di soal itu ditebelin kata yang ditanyakan. Ya, jadi teman-teman nggak perlu susah-susah nyeken, tapi langsung skim aja karena sudah ketemu letaknya. Ya. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman membacanya karena pronoun atau kata ganti itu adalah mengganti kata benda sebelumnya yang sudah sebelumnya disebutkan, maaf. Nah, maka cara mengerjakannya teman-teman baca juga kalimat sebelum kalimat yang mengandung kata ganti yang ditanyakan itu. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah nanti ditebelin seperti ini, jadi kelihatan teman-teman ya. They di line kelima, berarti kita bacanya dari kalimat sebelumnya atau subjek predikat sebelumnya. Nah, di situ kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam bungkus mereka atau di dalam daun-daun mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan atau yang dibutuhkan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti D di sini yang sebelumnya menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants. Artinya jawabannya adalah yang bravo. Easy, right? Nah, kita coba ke latihan soal, teman-teman. Dicoba dulu ya, di sini ada satu soal. Jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis dan ada jawaban Charlie, oke Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Nah, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari, I'm sorry, kita cari kata kunci di soal maksud saya. Di situ di soal ditanyakan kata ganti it di line kedua merujuk kepada, saya tadi hampir bilang cari predikat dulu ya karena kelas sebelumnya tadi structure teman-teman. Maaf ya. Oke, jadi kata ganti it di line kedua. It di line kedua itu sebagai subjek kalimat di sini ya. Maka kita baca subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Kita baca kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari atau equinox matahari telah dikenal, ini to be ya. Become ini maksudnya to be. Jadi telah dikenal sebagai bulan panen. Dia merupakan sebuah bulan yang cerah atau yang terang yang membuat para petani itu bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Nah, berarti bulan yang terang ini tadi maksudnya adalah bulan purnama yang ada atau yang terjadi paling dekat dari titik balik matahari atau nama lainnya adalah harvest moon. Kita cari yang mana yang ada di pilihan ganda ya. Yang alpha equinox titik balik bukan ya. Yang bravo the sun malah matahari bukan ya, jelas-jelas bulan tadi yang diomongin. Yang Charlie the harvest moon bulan panen. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Right? Lanjut ke nomor berikutnya.
Nah, jadi jawabannya Charlie ya. Jadi it di sini itu merujuk kepada Harvest Moon. Oke, lanjut lagi ke number 3. Dicoba dulu 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya jawab alfa. Kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya, kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua. Nah, yang ada garis bawahnya itu ya. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Mardi Gras yang berarti hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu, dia telah tumbuh menjadi populer, khususnya di New Orleans, dan sekarang ini dia menjadi hari libur resmi. Nah, berarti ini ngomongin hari tadi, yaitu Father's Day in France, atau bahasa Prancisnya, bahasa Prancisnya hari Selasa Gemuk, atau tadi Mardi Gras tadi. Ya, kita cek yang mana yang ada di pilihan ganda. Yang alfa Mardi Gras. Nah, ketemu langsung teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa. Nice. Nah, itu tadi adalah jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Lebih tepatnya skim ya, teman-teman, karena udah dikasih tahu letaknya di mana, seperti itu. Jadi cara mengerjakannya dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya juga dengan scan dan skim, yaitu mengenai specific details. Nah, itu ada 2, teman-teman. Nah, details tadi kan kita sudah pelajari, dia adalah kata kunci nanti di soal. Nah, nanti kita kadang ada juga pertanyaan itu yang menanyakan yang manakah di pilihan ganda yang tertulis atau yang disebutkan atau yang benar mengenai kata kunci tersebut. Jadi ya kita cari kata kuncinya tersebut di soal yang ditanyakan itu tentang apa, kita baca sampai atau kita scan dan skim sampai menemukan kata kunci tersebut, kemudian kita baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Ya. Nah, kemudian nanti kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang benar yang mana? Yang sudah kita baca tadi yang sama yang mana? Seperti itu. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Jadi di situ soalnya berbunyi, teks menyatakan bahwa Jamestown, nah kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Enak teman-teman, kalau nama seperti ini pasti tertulisnya di teks sama karena nama. Tapi kalau misalkan benda umum ya, kata benda umum itu biasanya ditulisnya di teks menggunakan sinonim. Jadi kata kunci tidak harus sama dengan yang tertulis di teks secara tulisan ya, tapi secara makna itu pasti sama. Contohnya ya komposisi dengan made of tadi ya, seperti itu. Sama di sini nanti kata kuncinya kalau dia hanya kata benda atau kata kerja, intinya kata yang umum, artinya umum biasanya nanti ditulisnya di teks menggunakan sinonim. Tapi kalau nama seperti ini ya nggak boleh, nggak ada sinonimnya, namanya aja nama, seperti itu. Nah, Jamestown itu disebutkan di kalimat pertama, lebih tepatnya di line keempat ya, teman-teman. Berarti kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Williamsburg itu merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang yang didirikan oleh para penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun tepat setelah penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika, itu didirikan di Jamestown. Nah, pertanyaan tadi mengenai Jamestown. Jamestown ini adalah tempat pertama kali penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika, yaitu di Jamestown itu. Ya.
Kita cek ABCD yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Williamsburg, teman-teman. Tapi, bukan Jamestown maksud saya, tapi Williamsburg. Yang ditanyakan adalah mengenai Jamestown. Nanti alfa bukan ya. Kalau yang Bravo, Jamestown itu didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kebalik. Kalau dari jawaban Bravo ini berarti Williamsburg dulu baru Jamestown. Sedangkan dari teks tadi Jamestown ini yang pertama kali. Namanya pertama berarti sebelumnya nggak ada. Kayak gitu ya. Nah, kebalikannya. Jadi di sini Williamsburg itu yang kedua. Yang pertama adalah Jamestown. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Jamestown itu merupakan penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Oke, jadi agak sedikit susah ya teman-teman karena harus memahami teks. Terus kita harus cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu ke latihan soal. Jangan takut salah. Di sini ada 2 soal. Waktunya berarti 2 menit ya. Dicoba dulu. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Oke, ada jawaban Charlie Bravo. Sorry. Ada jawaban Charlie Bravo, dan semuanya menjawab Charlie Bravo. Kita cek teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, menurut teks, apa yang terjadi di masa zaman es atau selama zaman es? Oke, kita cek kata kuncinya teman-teman adalah yang terjadi di masa zaman es. Zaman es disebutkan di kalimat pertama, kita baca kalimatnya. Zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi, diketahui telah terjadi 6 kali, setidaknya terjadi 6 kali. Nah, pertanyaan tadi apa yang terjadi di zaman es? Yaitu tadi es menutupi, maksud saya es menutupi area yang luas dari permukaan bumi, seperti itu. Nah, berarti kita cek pilihan ABCD yang alfa, struktur batuan itu dikenali oleh para ahli geologi. Nah, ini bukan pas zaman es ya, pertanyaannya nanti pas zaman es. Kalau geologi menemukan adanya struktur batuan itu pasti setelahnya zaman es, karena struktur batuan yang terbentuk-bentuk itu adalah dampak dari zaman es itu. Kalau yang Bravo, evidence of foreign materials is found, bukti adanya benda-benda asing itu ditemukan. Nah, sama yang menemukan ya pasti sama ahli geologi tadi. Yang mana nemukannya juga pasti pas udah selesai zaman es. Yang ditanyakan adalah yang terjadi di masa zaman es. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, ice covers a large portions of Earth's surface. Jadi es menutupi area yang luas atau porsi atau bagian yang besar dari permukaan bumi. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke, nice. Kita lanjut nomor 2. Teks menyebutkan berapa metode yang berbeda
dalam mengenali zaman es di masa lalu. Nah, kata kunci teman-teman adalah zaman apa? Halo, tes tes, teman-teman, suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi saya nggak tahu, sepertinya ada masalah koneksi. Bram back on. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi nomor 2, jadi ada berapa cara mengenali zaman es di masa lalu? Itu disebutkan di kalimat ke Sir, eh, tadi hilang suaranya waktu menjelaskan yang poin C-nya. yang nomor 1, iya Miss. Iya, Oh, berarti koneksinya hilang dari tadi, mungkin mati lampu tadi teman-teman. Mohon maaf ya. iya. Oke, eh, kita apa namanya? Ulangi nomor 1 ya, teman-teman. Tadi pertanyaannya adalah menurut teks apa yang terjadi di masa zaman es. Nah, zaman es itu disebutkan di kalimat pertama, teman-teman. Nah, kalimatnya berbunyi, zaman es, periode di mana atau periode ketika es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, dari situ sudah ketahuan ya. Jadi zaman es itu periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie tadi, yaitu ice covers a large portion of the Earth's surface. Jadi es itu menutupi porsi yang luas dari permukaan bumi, right? Kalau yang alfa sama Bravo, kalau yang alfa dulu struktur batuan itu dikenali oleh para ahli geologi. Nah, para ahli geologi mengenali struktur batuan itu ya setelahnya zaman es, karena struktur batuan itu adalah bukti adanya dulu zaman es kayak gitu. Oke, jadi nemukannya pas setelah zaman es selesai. Yang ditanyakan adalah yang terjadi semasa zaman es atau selama zaman es. Nanti alfa bukan. Kalau yang Bravo, bukti-bukti adanya benda asing itu ditemukan. Sama, yang menemukan juga pasti ahli geologi ya. Dan nemukannya pasti setelah zaman es sudah nggak ada. Yang ditanyakan adalah pas zaman esnya masih ada. Berarti Bravo bukan. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Kemudian nomor 2, teks menyebutkan ada berapa metode yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lalu. Nah, belum ada ya tadi. Kita lanjutkan berarti scan dan skimnya. Di kalimat kedua disebutkan zaman es di masa lalu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti adanya bahan-bahan asing atau benda-benda asing yang terkumpul atau yang dikumpulkan oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Itu satu, teman-teman. Jadi dari struktur batuan. Nah, kemudian yang kedua, dari kalimat berikutnya ternyata masih membahas tentang cara mengenali zaman es di masa lalu ya. Kalimatnya berbunyi, nah zaman es itu juga bisa dikenali dari pembentukan daratan atau ya pembentukan tanah gitu ya. Yang telah dihasilkan dari dinding-dinding es yang bergerak seperti misalnya lembah yang berbentuk huruf U, kemudian ada juga pemandangan-pemandangan atau daratan-daratan yang terbentuk-bentuk seperti itu ya, dan permukaan batuan yang terpoles seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang Bravo, yaitu C. Yang pertama dari struktur batuan atau rock strata, yang kedua dari land formations atau pembentukan tanah seperti itu. Oke, CB, alright, good job teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, sama ya, jangan takut salah. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Ada yang sudah nemu jawaban? Oke, ternyata ada. Oke, ada jawaban Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ pertanyaan nomor 9 berbunyi, menurut teks, Golden Age of Railroads itu, nah kata kunci teman-teman adalah Golden Age of Railroads.
Itu disebutkan di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir Perang Saudara atau Perang Sipil ya, hingga awal mula Perang Dunia I. Ketika rel kereta api pertama kali muncul. Dan faktanya maintain a near monopoly itu artinya adalah hampir menguasai pasar di atau di bidang transportasi massa di Amerika Serikat. Oke, nah itu tadi ya. Jadi dinamai Golden Age of Railroads karena dia hampir menguasai pasar tadi ya, teman-teman. Dari monopoli tadi. Sorry, dari transportasi massa maksud saya. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa merupakan akibat atau dampak dari Perang Dunia I. Nah, bukan ya, jelas-jelas dia terjadinya sebelum Perang Dunia I. Kalau dampak dari Perang Dunia I terjadinya harusnya di setelahnya, bukan di sebelumnya, namanya aja dampak atau akibat. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika Serikat itu dikuasai oleh rel kereta api. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke, nice. Lanjut lagi ke Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya harus scan dan skim dulu ya. Sekarang kita ke jenis soal keempat yang cara mengerjakannya juga harus dengan scan dan skim dulu, yaitu unstated detail, teman-teman. Nah, unstated detail itu jadi sama-sama detail ya atau informasi kecil yang ada di teks. Jadi harus melakukan scan dan skim dulu. Nah, tapi bedanya gini dengan stated detail tadi. Pertanyaan ini menanyakan yang salah di pilihan ganda mengenai kata kunci yang ditanyakan atau yang nggak disebutkan mengenai kata kunci yang disebutkan, teman-teman. Seperti itu. Atau yang ditanyakan ya. Nah, nanti bedanya dengan detail yang sebelumnya tadi yang menanyakan detail yang benar. Nah, detail yang salah mengenai kata kunci itu di pilihan ganda itu, nah kita berarti harus melakukan scan dan skim dulu sama ya mengenai kata kunci di soal. Kalau sudah ketemu, teman-teman baca informasi apapun mengenai kata kunci tersebut. Jadi bukan cuma satu kalimat. Oke. Jadi sampai biasanya satu paragraf ya, teman-teman, atau sampai idenya itu sudah tidak membahas kata kunci itu lagi. Nah, kemudian nanti kita cari di pilihan A, B, C, D yang nggak ada tadi yang mana. Atau yang salah biasanya yang mana. Kayak gitu. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di sini ada dua soal contoh ya. Yang pertama, semua dari berikut ini, maksudnya A, B, C, D berikut ini, itu benar mengenai blood plasma atau plasma darah. Kecuali bahwa. Nah, di sini ada kata kecualinya. Jadi kita disuruh mencari yang salah di pilihan A, B, C, D mengenai informasi mengenai plasma darah. Nah, plasma darah itu dibahas di kalimat pertama, lebih tepatnya di paragraf pertama ya, teman-teman. Kita baca. Plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Dia mengandung darah yang dari darah tersebut, sel darah merah dan sel darah putih telah diambil atau dipindahkan. Dia, maksudnya plasma darah tadi, itu sering digunakan dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Oke, kita cek pilihan A, B, C, D yang tidak ada mengenai plasma darah tadi. Yang alpha, it is a deeply colored liquid. Plasma darah itu merupakan sejenis cairan yang warnanya itu sangat mentorong atau apa ya, sangat jelas kayak gitu. Nah, ketemu langsung ya teman-teman, yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Karena jelas-jelas tadi plasma darah itu bening dan hampir tidak memiliki warna. Bukan malah warnanya sangat mentorong atau sangat jelas. Warna tua kalau deep itu ya. Nah, berarti ya sudah ketemu yang salah nomor satu ya mengenai plasma darah adalah yang alfa. Kalau yang bravo, sel-sel darah telah diambil keluar dari dalamnya. Maksudnya di sini sel-sel darah itu sel darah merah sama sel darah putih. Nah, tadi ada di kalimat kedua ya, teman-teman. Disebutkan kalau plasma darah itu awalnya dia mengandung darah yang dari dalamnya itu sel darah merah dan putihnya itu sudah diambil, makanya dia bening, teman-teman. Oke, berarti Bravo bukan jawabannya karena yang ditanyakan yang salah mengenai plasma darah. Kalau yang Charlie, para pasien itu sering ditransfusi menggunakan itu, maksudnya menggunakan plasma. Tadi juga ada, it is often used in transfusions. Jadi sering dipakai di transfusi.
Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, it is generally more important to the patient than other parts of whole blood. Plasma darah itu secara umum lebih dibutuhkan atau lebih penting bagi para pasien dibandingkan bagian-bagian darah yang lain. Nah, tadi ada juga itu di kalimat terakhir tadi. Jadi plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena seorang pasien itu umumnya memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih besar dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Berarti delta bukan ya? Fix jawabannya yang alfa. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini, antara A, B, C, D berikut ini, yang tidak dinyatakan atau tidak disebutkan, tidak ditulis di teks mengenai darah utuh. Nah, ini beda kata kunci. Kalau tadi plasma darah, sekarang darah utuh, teman-teman. Nah, tadi paragraf 1 ngomongin tentang plasma darah. Berarti paragraf kedua lah yang ngomongin darah utuh. Kita baca paragraf kedua. Plasma itu berbeda dalam beberapa hal, ada beberapa hal gitu ya, hal penting gitu ya, dari darah utuh. Pertama-tama, plasma tadi itu bisa dicampurkan ke semua pendonor dan tidak harus dari golongan darah yang sesuai atau yang tepat. Sedangkan darah utuh itu demikian. Maksudnya darah utuh itu harus dari donor yang sama atau harus dari golongan darah yang, maksudnya golongan darah yang tepat seperti itu. Kemudian berikutnya, in addition, sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Nah, kita cek pilihan A, B, C, D yang salah mengenai darah utuh ya. Yang alfa, it is different from plasma. Darah utuh itu berbeda dari plasma. Nah, jelas tadi di kalimat pertama, plasma itu berbeda dari darah utuh. Berarti darah utuh juga berbeda dari plasma. Ya, berarti alfa bukan jawabannya. Kalau yang bravo, it cannot be dried. Darah utuh itu jangan dikeringkan, nggak boleh dikeringkan, tidak bisa dikeringkan. Nah, yang mana tadi disebutkan di kalimat terakhir, kalau plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan, sedangkan darah utuh tidak bisa. Oke, berarti bravo bukan jawabannya ya, karena dia benar. Kalau yang Charlie, darah utuh itu tidak mungkin disimpan di penyimpanan untuk waktu yang lama. Sama itu di kalimat terakhir tadi. Jadi kalau plasma bisa dikeringkan dan disimpan, kalau darah utuh nggak bisa dikeringkan dan disimpan. Berarti Charlie juga bukan ya, teman-teman. Karena dia benar. Kalau yang delta, it is a clear colorless liquid. Dia merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, tadi yang cairan hampir tidak memiliki warna dan bening tadi adalah blood plasma atau plasma darah. Oke, yang ditanyakan di sini adalah yang salah atau yang tidak disebutkan mengenai darah utuh. Ya berarti yang delta itu ya, teman-teman, karena darah utuh itu bukan yang bening, tapi yang justru berwarna kayak gitu. Atau nggak ada juga di teks warnanya kayak gimana, nggak ada. Ya, ya sudah, berarti jawabannya delta. Oke, jadi memang untuk unstated detail atau informasi yang salah di pilihan ganda mengenai kata kunci itu agak lebih panjang lagi. Itunya apa namanya? Stepnya. Jadi teman-teman scan dan skim dulu yang ditanyakan di soal tadi di mana letaknya, kemudian baca informasi apapun mengenai kata kunci tersebut, kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, yang nggak ada yang mana? Seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Jangan takut salah. Di sini ada 2 soal ya. Dicoba dulu. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo Delta dan Delta Delta. Mari kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah kata Nelly Bly. Yang mana Nelly Bly itu disebutkan di kalimat pertama. Lebih tepatnya di paragraf pertama ya, dibahasnya. Nah, karena yang ditanyakan yang tidak benar di pilihan A, B, C, D, mau nggak mau kita harus membaca informasi apapun mengenai Nelly Bly di kalimat pertama kali dia disebutkan. Maksudnya di paragraf pertama kali disebutkan, yaitu di paragraf 1. Paragrafnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Simon merupakan seorang jurnalis Amerika pada perubahan abad ini eh, yang menulis untuk surat harian New York World atau surat kabar harian New York World di bawah nama pena Nelly Bly atau nama samaran gitu ya. Jadi yang nulis dia itu ditulisi oleh namanya Nelly Bly, bukan namanya Elizabeth Cochrane Simon tapi Nelly Bly ditulisannya dia. Sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster judulnya Nelly Bly. Hanya beda tulisan aja ya, teman. Nelly pakai Y sama Nelly pakai IE kayak gitu. Dia mencapai ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas caranya dia untuk mendapatkan cerita-cerita yang penuh petualangan dan berani kayak gitu. Nah, itu tadi mengenai Nelly Bly, kita cocokkan pilihan A, B, C, D. Yang alfa, nama asli Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Simon. Nah, tadi ada di kalimat pertama, jadi Elizabeth Cochrane Simon merupakan seorang jurnalis Amerika. Dia itu kalau nulis namanya itu disebutnya bukan namanya sendiri tapi pakai nama pena yaitu Nelly Bly. Oke, berarti ya Nelly Bly itu ya Cochrane Simon itu, berarti alfa bukan, ya. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, tadi nggak ada yang menyebutkan Nelly Bly sakit jiwa. Atau kalau teman-teman ragu, kita cek jawaban Charlie sama Delta dulu ya. Yang Charlie, nama Nelly Bly itu datang dari sebuah lagu. Lebih tepatnya lagunya Stephen Foster tadi, judulnya Nelly Bly. Ya, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly itu dipakai atau digunakan pada artikel-artikel yang Simon tulis. Tadi juga ada nama pena ya, teman-teman. Nama penanya dia adalah Nelly Bly. Disebut nama pena karena ya dia setiap nulis, entah itu surat, entah surat kabar, apapun, entah artikel, dia nyebutnya namanya adalah Nelly Bly, bukan namanya dia aslinya, seperti itu. Berarti Delta bukan. Fix berarti jawabannya yang Bravo. Jadi Nelly Bly itu sakit jiwa. Nggak ada yang menyebutkan Nelly Bly sakit jiwa, teman-teman. Oke, nomor 4. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang baik, yang bagus maksudnya. Nah, cara dia mencari cerita itu disebutkan di paragraf 2. Oke, tadi ngasih tahu seluk-beluk Nelly Bly dan bagaimana si Nelly Bly ya. Sekarang bagaimana cara dia mendapatkan cerita. Itu disebutkan di paragraf kedua. Kita baca paragraf kedua. Dia merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita sebenarnya itu dari dalam, bukan dari luar. Maksudnya bukan sebagai pengamat dari luar yang bisa saja diberikan versi yang sudah dipercantik. Jadi versi kenyataan yang sudah dibubu-bubui. Kayak gitu ya. Jadi dia dapat cerita aslinya kayak gitu, bukan dari luar seperti itu. Di satu kesempatan dia itu pura-pura menjadi seorang penjahat atau pencuri supaya dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan-tahanan wanita itu diperlakukan. Di kesempatan yang lain, dia memalsukan penyakit mental atau penyakit jiwa. Nah, memalsukan berarti bukan aslinya sakit jiwa ya, tapi dia sebenarnya sehat tapi pura-pura aja. Supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran sebenarnya atau gambaran nyata mengenai perlakuan terhadap pasien-pasien pengidap penyakit mental atau jiwa, seperti itu. Nah, kita cocokkan pilihan A, B, C, D. Yang alfa, dia berpura-pura sebagai atau dia berakting seperti seorang penjahat atau seorang pencuri. Nah, tadi ada ya, dia pura-pura menjadi penjahat atau pencuri sehingga dia ditangkap. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, dia ditangkap oleh polisi. Nah, tadi juga ada. She would get arrested. Dia ditangkap, terus dia bisa menyaksikan sendiri tahanan wanita itu diperlakukan. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she pretended to be ill. Dia pura-pura sakit. Maksudnya sakit jiwa tadi. Berarti Charlie bukan juga ya. Kalau yang Delta, she worked as a
doctor in a mental hospital. Dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, yang salah yang delta ya, teman-teman, karena dia tidak bekerja sebagai dokter di rumah sakit jiwa. Tapi dia pura-pura sakit jiwa tadi supaya bisa menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang mengidap penyakit jiwa, terutama pasien, ya, bagaimana pasien penyakit jiwa tadi diperlakukan seperti itu. Oke, berarti yang salah mengenai caranya Nelly Bly mendapatkan cerita itu adalah yang delta. Seperti itu. Nah, jenis soal terakhir, teman-teman, yang cara mengerjakannya kita harus melakukan scan dan skim dulu, itu adalah soal vocabulary. Nah, tapi untuk jenis soal terakhir ini tidak wajib atau tidak selalu perlu kita melakukan scan dan skim dulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman ada vocab yang teman-teman kenali dan kebetulan ditanyakan, teman-teman nggak baca soal, nggak baca teks, itu udah bisa mencocokkan dengan sinonim yang ada di pilihan A, B, C, D. Jadi cari sinonimnya aja, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih, ini vocab ini artinya apa ya? Baru gunakan cara ini, teman-teman, ya. Jadi saya pernah menyampaikan ke teman-teman di listening kalau nggak salah part C. Jadi ketika orang ngomong, entah itu nulis, intinya menyampaikan suatu gagasan ya atau idea, itu pasti kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu nyambung. Kalimat satu dan kalimat dua itu nyambung. Kalimat dua dan kalimat tiga itu nyambung. Nah, untuk menjawab vocab yang teman-teman nggak paham, itu kemarin di listening saya bilang itu lewati aja, karena pasti dijelaskan di kalimat berikutnya. Sama teman-teman. Pertanyaan vocab ini juga seperti itu. Bedanya dia di reading ya. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan ada pertanyaan mengenai definisi suatu kosakata tertentu, ya, yang teman-teman tidak tahu artinya, teman-teman bisa melakukan cara ini. Jadi scan dan skim dulu vocab yang ditanyakan itu di mana, tapi sebenarnya di teks nanti teman-teman terutama yang online ya, itu nanti ditandai di teks. Jadi ditebelin gitu yang ditanyakan. Jadi nggak perlu scan dan skim, kita langsung tahu itu letaknya di mana karena jelas ditebelin seperti itu. Nah, nanti cara mengerjakannya teman-teman baca dari kalimat sebelumnya sampai kalimat setelahnya. Jadi ada 3 kalimat yang teman-teman pahami. Kalimat sebelum kata itu disebutkan, kalimat di mana kata itu disebutkan, dan kalimat setelah kata itu disebutkan. Nah, nanti teman-teman gunakan atau tarik kesimpulan, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini ya, teman-teman. Sorry. Contoh soalnya seperti ini. Nomor satu pertanyaannya adalah, menurut line pertama atau baris pertama di teks, apa sih teddy bear itu? Nah, kata kunci teman-teman adalah teddy bear di line pertama. Nah, kebetulan teddy bear itu di kalimat pertama, teman-teman. Artinya kalimat sebelumnya nggak ada. Jadi cukup kita baca kalimat tersebut dan kalimat setelahnya aja. Ya. Kalimat pertama berbunyi, teddy bear itu merupakan sebuah mainan anak-anak atau sebuah mainan berbentuk binatang ya, yang diisi dengan benda-benda lembut yang dimaksudkan atau yang ditujukan untuk dipeluk kayak gitu. Kemudian teddy bear itu meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Intinya teddy bear itu mainan ya, teman-teman. Kita cek pilihan A, B, C, D yang artinya mainan. Yang alpha, a ferocious animal, binatang yang buas atau ganas, bukan ya? Karena jelas-jelas tadi child's toy atau a toy, intinya mainan. Yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, presiden dari Amerika Serikat, bukan ya. Kalau yang Charlie, seorang pemburu yang terkenal, juga bukan. Kalau yang Delta, a plaything, sebuah mainan. Nah, ketemu berarti jawabannya adalah Delta. Ya, teman-teman. Kemudian nomor 2, look at the word pastimes in paragraph 2. This word could best be replaced by. Lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Pastimes di paragraf kedua itu muncul di kalimat kedua, teman-teman. Oke. Kata itu bisa digantikan dengan kata apa di antara pilihan A, B, C, D ini? Oke, kita cek. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya sama kalimat yang mengandung kata itu dan kalimat setelahnya. Kemudian kita pahami, kita tarik kesimpulan, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Kalimat pertama paragraf 2 berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dia dipanggil, merupakan presiden dari dari Amerika Serikat sejak 1901 hingga 1909. Dia dulu merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan pastimes yang bervariasi atau yang berbeda-beda atau bermacam-macam atau banyak gitu ya. Salah satu dari pastimesnya itu adalah berburu. Suatu hari Pak Presiden itu diajak atau diundang untuk mengikuti perburuan beruang
Nah, kayak gitu udah ketemu dari sini ya, teman-teman. Jadi salah satu dari pastimes-nya dia itu adalah berburu. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alfa, kejadian-kejadian sebelumnya atau kejadian-kejadian di masa lalunya. Bukan ya, jelas-jelas di situ ketika ngomongin dia pas udah jadi presiden, bukan sebelumnya. Oke. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, previous jobs, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya juga bukan ya, teman-teman, karena jelas-jelas itu dia ngomongin tentang ketika dia pas jadi presiden, bukan sebelumnya. Jadi di kalimat sebelumnya ngomongin dia jadi presiden, kalimat setelahnya pun dia disebutkan dengan the president, artinya dia pas masih jadi presiden, bukan sebelumnya, atau sudah jadi presiden, bukan sebelumnya, kayak gitu ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, hunting trips, perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak mungkin pastimes itu artinya perjalanan berburu, sedangkan salah satunya itu berburu. Harusnya kalau pastimes itu artinya adalah perjalanan berburu, ya harusnya semuanya berburu. Namanya aja perjalanan berburu, tujuannya kan untuk berburu. Masa cuma salah satunya yang berburu? Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, leisure activities, kegiatan di waktu luang. Nah, ini malah masuk akal, teman-teman. Kalau yang Delta, jadi salah satu kegiatan di waktu luangnya Pak Presiden itu adalah berburu. Ya kan? Nyambung kan? Jadi kemungkinan jawabannya Delta. Nah, kalau untuk membuktikan pas teman-teman belajar, buka kamus nggak apa-apa. Ya, teman-teman. Kalau kita lihat di kamus, pastime, dia adalah kata benda yang bisa dihitung ya. Artinya adalah sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Atau nama lainnya adalah hobi. Nah, kalau kembali ke pilihan Delta tadi, leisure activities, kegiatan di waktu luang itu ya hobi itu ya, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya Delta juga. Seperti itu. Kalau teman-teman menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya atau istilah-istilah kayak gitu. Oke, maka cara ini digunakan. Tapi kalau teman-teman tahu artinya, langsung saja, nggak perlu baca teks, teman-teman. Itu yang saya lakukan ya. Ketika tes, cukup langsung hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal, 2 soal ya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, sebenarnya belum ada jawaban. Gak apa-apa, kita bahas bersama kalau gitu ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, di line ketiga, kata widow berarti, nah di line ketiga, widow. Nah teman-teman mungkin pernah dengar kata Black Widow di filmnya Avengers itu, The Avengers itu. Ya, Black Widow itu artinya adalah janda, teman-teman. Black Widow itu janda hitam kalau diartikan ya. Nah, tapi kita baca aja cara kita tadi ya. Jadi widow di situ di line ketiga
Oke, berarti di sini ya. Kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimatnya berbunyi, it is most common in the southern parts in the country. Jadi dia itu paling sering ditemukan. Nah, dia di sini maksudnya kata sebelumnya itu. Itu kata ganti ya. Kita baca kalimat sebelumnya. Black Widow merupakan spider yang paling berbahaya atau laba-laba yang paling berbahaya di Amerika Serikat. Nah, berarti itu maksudnya laba-laba tadi. Jadi laba-laba tadi itu paling sering ditemukan di bagian selatan dari negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat. Namun dia juga bisa ditemukan di seluruh negeri. Jadi di semuanya ada tapi paling sering ditemukan di bagian selatan. Black Widow mendapatkan namanya karena si betina itu diketahui akan membunuh si bejantan setelah kawin dan hasilnya dia menjadi seekor janda. Oke, nah berarti widow di sini artinya adalah betina yang membunuh, sebenarnya bukan membunuh, intinya betina yang sudah nggak punya pasangan gitu ya teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, a type of poison, sejenis racun. Bukan ya teman-teman. Kalau yang bravo, the dead male spider, laba-laba jantan yang sudah mati. Bukan bukan merujuk ke yang pejantannya, karena yang disebut tadi Black Widow, dia itu mendapatkan nama Black Widow karena si betina diketahui membunuh pejantannya, teman-teman. Berarti merujuknya karena kebiasaan laba-laba tersebut, betinanya itu membunuh si pejantan setelah kawin. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the human victim of the spider, korban manusia dari laba-laba tersebut, juga bukan ya. Kalau yang Delta, a female whose mate has died, seekor betina yang pejantannya telah mati. Sebenarnya bukan mati, kalau di sini kasusnya dia tadi dibunuh sendiri ya. Sama kayak belalang sembah, teman-teman. Belalang sembah itu setahu saya kalau dia habis kawin, kepalanya yang cowok itu, yang pejantannya maksud saya maaf, itu dimakan kayak gitu. Jadi I don't know what happened, but that's what it is kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Kemudian nomor 3, kata ample di line ke-7 menyatakan bahwa laba-laba tersebut itu ample di line ke-7. Berarti dia di sini teman-teman, di kalimat terakhir paragraf 2. Kita baca kalimat dari kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, Black Widow itu agak sedikit berbeda penampilannya dibandingkan laba-laba lain maksudnya ya. Dia itu memiliki tubuh yang berbentuk globe, globe itu bola ya, yang berkilau, ukuran dan bentuknya itu mirip kayak biji kacang dan ada tanda di bawah perutnya, yaitu titik kuning atau titik merah. Si betina itu si betina itu agak sedikit lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, itu tadi ya. Jadi ternyata petunjuknya di setelahnya. Jadi dikatakan si betina itu kira-kira atau biasanya itu agak lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Berarti more ample itu merujuk ke larger. Ya, berarti ample artinya ya sama kayak large. Large itu artinya besar, teman-teman. Otomatis nomor 3 berarti jawabannya yang bravo. Ya. Nah, itu tadi adalah 5 jenis soal yang cara mengerjakannya kita harus melakukan scan dan skim dulu. Karena yang ditanyakan itu bukan mengenai keseluruhan teks, teman-teman, tapi mengenai peritilan-peritilan kecil yang ada di soal. Seperti itu. Dan jenis soal ini yang paling banyak di reading. Oke, untuk yang kemarin kita pelajari itu pasti keluar, tapi nggak banyak, teman-teman. Nah, kalau yang ini pasti keluar dan banyak. Seperti itu, maka harus sering dilatih supaya teman-teman nanti ketika tes bisa lebih sedikit menghemat waktu karena biasa, teman-teman. Oke. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, atau nanti ketika teman-teman latihan, boleh kalau menemukan kesulitan silahkan japri saya. Oke, thank you so much for having me today guys. See you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.